Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai Panji Gumilang, teman-teman ya. Tapi dari sisi hukum pajaknya ya, teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu teman-teman, disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung aja lu komentar di bagian komentar, langsung kita bahas di komentar, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas mengenai ada apa sih dengan Panji Gumilang atau Bapak Panji Gumilang atau Om Panji Gumilang ya. Gue nggak kenal teman-teman ya, gue tidak kenal beliau, gue tidak pernah tahu sebelumnya, gue hanya tahu dari ya berita-berita terakhir ini gitu ya. Beberapa dugaan kesalahan Bapak Panji Gumilang yang sudah disampaikan ke publik ya, yang kita tahu selama ini teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama adalah penistaan agama, yang katanya sudah jadi tersangka teman-teman. Udah ditahan atau belum ya? Tersangka, pokoknya tersangka deh, kalau nggak salah ditahan deh ya. Intinya penistaan agama sudah jadi tersangka, kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian informasi yang kita tahu juga dari publik ya, mempunyai lebih dari 200 rekening katanya. 200 teman-teman, 200 rekening ya. Gua punya rekening banyak sih, tapi nggak nyampe nggak nyampe berapa puluh ya. Tapi 200 itu luar biasa ya. Jadi ada dugaan jumlah rekening atau jumlah transaksi yang tidak wajar gitu. Rekening-rekening itu atas nama pribadi, bukan yayasan yang kalau nggak salah ya informasinya. Rekening atas nama pribadi, bukan atas nama yayasan, atau memang itu uang pribadi atau itu uang yayasan. Nah, itu yang lagi ditelusuri gitu, segitu banyak rekeningnya gitu. Karena kalau sudah dugaan pidana, sepertinya seluruh keluarganya di-tracking semua, seluruh keluarganya juga dicekin gitu. Dan mereka punya total 200 rekening, kalau nggak salah informasi yang kita dengar ya. Nah, pertanyaannya kan kalau uang yayasan masuk ke rekening pribadi, bolehkah gitu teman-teman ya? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Jadi kita mesti paham hukum ya teman-teman ya. Banyak orang publik di negara kita ini sembarangan ngomel-ngomel, marah-marah, tapi kita nggak ngerti hukumnya. Nah, kemudian ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Ini juga lagi dicari deliknya. Dan ada perputaran uang ratusan miliar, bahkan sampai triliunan, nggak tahu ya, apakah ratusan miliar atau triliunan. Pokoknya gede deh, gede banget deh uangnya gitu ya. Yang ketiga, yang ketiga, cuma ada 4 sih. Yang ketiga adalah kalau nggak salah, katanya punya tanah, bangunan, properti atas nama pribadi gitu ya, atau nama yayasannya. Gue juga kurang jelas, pokoknya nama, mungkin terlalu banyak kali tanah atau propertinya atau bangunan atas nama pribadi gitu. Kemudian yang keempat, yang kita pahami, yang kita lihat dari publik sepertinya ya teman-teman, sepertinya kurang kooperatif gitu, kurang kooperatif karena waktu itu sempat ada pembicaraan dengan MUI atau dengan polisi juga ya, kurang kooperatif, sampai akhirnya sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka kalau nggak salah ya. Oke, kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Yang pertama mengenai penistaan agama yang sudah jadi tersangka, gua nggak tahu dan nggak mau tahu teman-teman ya, jadi gua tidak mau bahas mengenai satu ini. Yang kedua adalah mengenai lebih dari 200 rekening. Nah, pertanyaannya adalah memang salahnya apa, teman-teman? Memangnya ada hukum yang bilang bahwa orang tidak boleh punya rekening lebih dari sekian atau maksimal sekian? Nggak ada, teman-teman ya. Jawabannya tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada hukum yang melarang orang punya rekening berapapun. Suka-suka dia. Jadi nggak ada masalah. Jadi menurut gua, biarkan aja begitu. Biarkan aja gitu ya, kecuali ditemukan bukti yang kuat. Ada bukti yang kuat bahwa ada mungkin penyelewengan atau mungkin ada apa namanya pencucian uang dan sebagainya gitu. Tetapi 200 rekening itu bukan bukti, itu fakta ya. Itu adalah fakta, data gitu. Itu bukan bukti. Itu tidak bisa dijadikan bukti tindak pidana. Sepengetahuan gue begitu teman-teman ya. Itu adalah fakta gitu. Nah, sama seperti contohnya Om Rafael Alun. Mungkin teman-teman masih ingat ya, Om Rafael Alun yang terhormat, yang punya uang sekian banyak dengan jabatan yang masih rendah, bukan rendah ya, jabatan menengah lah ya, dengan uang yang begitu banyak. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Nggak ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Ini cuman banyak orang nggak suka dengan personanya, dengan personalnya, sehingga dicari-cari kesalahannya gitu. Tetapi dalam hati gue terdalam, gue melihat nothing wrong gitu. Orang punya duit banyak ya nggak ada masalah gitu. Suka-suka dia aja gitu. Sepanjang tidak ada bukti mengenai dugaan tindakan pidana dan sebagainya, yang harusnya nggak dipermasalahkan. Itu pendapat pribadi gue ya. Jadi banyak orang menyalah-nyalahkan seolah-olah orang ini salah, padahal nggak ada dasar hukumnya, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang mengenai tanah bangunan, properti atas nama pribadi. Nah, jadi ini pendapat pribadi gue,
Ini adalah suatu fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia, teman-teman. Di seluruh Indonesia. Gue juga pernah aktif di yayasan, terutama yayasan keagamaan, sosial. Gue juga paham dikit-dikit mengenai yayasan. Banyak sekali yayasan di Indonesia ini yang mana menggunakan tanah atau bangunan, menggunakan uang pakai nama pribadi. Nama pribadi si pendiri yayasan atau anggota yayasan atau bahkan si pemilik lama dia belum balik nama gitu. Itu hal yang sangat umum di Indonesia ini ya. Dan menurut gua ini masalah administrasi aja. Ini hanya masalah administrasi untuk balik nama kan. Balik nama kan butuh proses gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang bisa lama gitu. Jadi hanya masalah administrasi saja. Menurut gua ini hanyalah satu masalah administrasi, bukanlah tindakan pidana. Menurut gua sih, walaupun itu salah ya, tetapi gua rasa hal seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan bahan untuk kita olok-olok atau kita persalahkan orang tersebut gitu. Nah, yang salah itu kalau ya, jika terbukti dia ngumpulin uang dari masyarakat untuk beli tanah yayasan, kemudian tanah ini pakai nama pribadi dia, terus aset ini dia tidak laporkan di yayasan. Nah, itu baru salah, teman-teman ya. Uang uang masyarakat buat yayasan, dia beliin aset atas nama pribadi dia, terus ini barang tidak dilaporkan sebagai aset yayasan, ini salah. Nah, terlebih lagi kalau tidak dilaporkan di rekening pribadi dia, di SPT pribadi dia, lebih blunder lagi gitu. Dan banyak yang seperti itu teman-teman. Di Indonesia ini terlalu banyak pengurus yayasan yang meremehkan legal formal, meremehkan yang namanya aturan hukum gitu ya. Jadi sembarang aja beli-beli aset tanah bangunan pakai nama pribadi atau nama orang, nama pengurus, ujung-ujungnya nggak dibalik nama lama-lama gitu. Dan ini salah teman-temannya. Nah, tetapi kan ini kesalahan yang menurut gua bukan unsur pidana menurut gua ya. Ini kesalahan administrasi saja. Kemudian mengenai tidak kooperatif ya, tidak kooperatif yang kita sering dengar beliau ribut gitu ya. Ribut tapi tidak ada usaha untuk berdamai. Kelihatannya seperti itu yang gue lihat ya. Nah, by the way ini sulit diukur teman-teman. Ini sulit diukur, lagi-lagi ini bukanlah delik pidana gitu ya. Orang kalau ketika merasa dikriminalisasi, pasti dia tidak kooperatif, gitu. Itu hal yang biasa, gitu ya. Orang ketika dia merasa tidak diadilin, merasa dia tidak adil, merasa dikriminalkan oleh pemerintah gitu, ya dia nggak kooperatif, itu hal yang wajar. Ya, teman-teman, kita sebagai warga tuh kalau bisa jangan terlibat dalam emosi, jangan terlibat dalam menghakimi orang gitu, teman-teman ya. Nah, cuman dari persepsi pribadi gue, ketika kasus ini sudah menjadi kasus yang resmi pidana ya di pengadilan gitu, sudah selayaknya kita sebagai warga negara tuh harus kooperatif lah, gitulah ya teman-teman. Kalau nggak salah kan beliau itu dipanggil nggak datang gitu ya. Gue rasa kalau sudah masuk kasus pidana, pemerintahan pengadilan resmi seharusnya udahlah kita kooperatif aja lah, gitu kan lebih baik gitu. Nah, dan salahnya lagi, kasus ini si beliaunya tidak mau terbuka untuk umum. Jadi dia tidak mau diskusi terbuka untuk umum, untuk publik mengenai yang sedang dipermasalahkan gitu loh. Dia merasa dirinya benar tetapi dia tidak bersedia untuk diskusi publik. Sedangkan kasus ini sudah menjadi domain publik, sudah menjadi pemberitaan publik gitu. Ini menambah berat lagi bagi beliau gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai yayasan pakai rekening atas nama pribadi ya. Ini pengalaman gue sendiri, gue pernah aktif di yayasan juga, pernah jadi pengurus yayasan juga, dan gue tahu gitu, hal-hal seperti ini adalah hal yang sangat umum terjadi di Indonesia. Orang yayasan punya rekening pakai nama pribadi, entah itu nama si pengurus yayasannya, atau nama anggota yayasannya, atau nama orang lain gitu. Nah, ada beberapa alasan teman-teman kenapa yayasan atau secara umum WP Badan, CV, PT, PTP, ya WP Badan, secara umum kenapa mereka pakai rekening pribadi dalam transaksi perusahaan. Nah, ada beberapa alasan, ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama, mengenai kemudahan transaksi teman-teman ya, kemudahan bertransaksi. Kenapa? Karena banyak orang kan nggak mau ribet ya, nggak mau ribet karena kalau dia pakai rekeningnya yayasan, maka dia perlu rekening namanya business account atau rekening bisnis. Nah ini ribet, rekening bisnis itu mesti ada releaser, kemudian ada authorizer gitu, mesti dirilis, di-authorize gitu. Dan kemudian ATM. Kalau rekening pribadi ada ATM, kalau rekening yayasan tidak punya ATM. Jadi repot tuh rekening yayasan tuh. Mesti buka cek lagi kan repot kalau kita mau ambil tunai gitu ya. Nah, itulah salah satu alasannya, kemudahan transaksi, kemudian ada ATM. Dan dia bisa transfer, bisa tarik tunai dengan mudah menggunakan ATM kalau dia punya rekening pribadi. Kalau rekening yayasan repot,
gitu. Nah, kemudian akan lebih mudah kalau rekening pribadi itu kalau mau didepositokan atau dia mau beli saham contohnya. Gue sering dengar tuh pengurus yayasan beli sahamnya pakai nama pribadi. Atau dia mau beli SBN. Nah, lebih mudah pakai nama pribadi teman-teman ya. Kalau rekening yayasan mau beli SBN, setahu gue nggak bisa ya. Setahu gue SBN itu hanya untuk orang pribadi. Atau saham pun setahu gue untuk orang pribadi. Deposito pun yayasan bisa, yayasan tapi agak repot. Lebih mudah pakai pribadi. Gitu teman-teman. Jadi alasan pertama adalah prinsip kemudahan ya. Prinsip kemudahan menggunakan rekening pribadi. Alasan kedua adalah kenapa orang pakai yayasan pakai rekening pribadi untuk memisah-misahkan berbagai keperluan. Contohnya ada uang sekolah nih, mungkin yayasan sekolah nih ya, ada SD mau dipisahin rekeningnya, SMP pisahin rekeningnya, SMA mau dipisahin rekeningnya, universitas mau dipisahin rekeningnya. Daripada dibikin banyak rekening yayasan, mending rekening orang pribadi aja. Rekening pribadi lebih gampang ngurusnya gitu. Kalau bikin rekening yayasan kan mesti ngajuin akte lagi, ngajuin macam-macam lagi, disurvei lagi, repot. Kalau rekening pribadi via online langsung sekarang juga real time jadi. Jadi ada keperluan untuk memisah-misahkan berbagai keperluan. Nah, mungkin ada yayasan yang memisah-misahkan uang pembangunan dipisahkan rekeningnya. Nanti ada uang masuk dipisahin rekeningnya, uang keluar dipisahin rekeningnya. Nanti uang apa lagi dipisahin rekeningnya gitu. Kadang-kadang kalau yayasan-yayasan agama gitu ada kode-kode khusus gitu. Sumbangan untuk bikin buku A kodenya ini, sumbangan buku B kodenya ini, nanti sumbangan pembangunan lain lagi, sehingga mereka memisah-misahkan rekening yang banyak karena ada berbagai keperluan. Oke? Kemudian alasan kenapa yayasan pakai rekening pribadi. Kadang-kadang pendiri yayasan tuh kadang-kadang tidak percaya dengan pengurus yang ada gitu loh. Dia mau menguasai, mau memegang kendali terhadap keuangan yayasan. Ini sudah hal yang umum lah teman-teman ya. Di Indonesia ini memang terjadi seperti itu. Bahkan di partai politik juga sama ya kan. Partai politik aja pendirinya nggak mau turun gitu ya. Nah, sama seperti yayasan di Indonesia juga banyak gitu. Pendiri pertamanya itu nggak mau percaya sama pengurus yang sekarang gitu. Sehingga mereka mau menguasai, mau mengendalikan keuangan yayasan. Artinya apa? Kalau uangnya gede, dia taruh di rekening pribadi dia dengan alasan untuk mengamankan uang ini supaya nggak disalahgunakan dan sebagainya, gitu. Oke, jadi ada ketidakpercayaan dari pendiri yayasan terhadap pengurus yang ada, gitu. Yang keempat alasannya, mau dapat keuntungan pribadi. Nah, ini yang mungkin jadi masalah ya. Nah, mungkin dia pakai rekening pribadi dia nampung uang yayasan, supaya dapat bunga bank gitu, atau dapat bunga deposito, dapat bunga SBN, nanti diambil buat pribadi dia atau buat keluarganya. Itu juga sering terjadi teman-teman ya. Atau memang semata-mata mau dia pakai buat keperluan pribadi, ya berhubung ada di rekening dia, dia ambil aja buat beli sayur gitu kan. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang banyak juga kejadian organisasi sudah ada nih, mungkin keagamaan gitu ya. Tempat ibadahnya sudah ada, orangnya sudah ada, duitnya sudah terkumpul, yayasannya belum dibikin. Nah, ini error teman-teman ya, ini error nih. Orangnya sudah ada, kegiatan sudah ada, uang sudah terkumpul, yayasannya belum dibikin. Itu salah teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah legal formal. Kalau lu mau membuat sebuah kegiatan atau sebuah organisasi, langkah pertama itu legal formal. Bikin dulu yayasannya, baru lu mengumpulkan dana masyarakat, teman-teman ya. Jadi banyak orang salah seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu mengenai alasan rekening pribadi pakai nama pribadi. Nah, pertama tadi mengenai kemudahan bertransaksi ya. Ini sudah fakta umum teman-teman ya. Ini sudah fakta umum di mana yayasan menggunakan rekening pribadi untuk membagi-bagi keuangannya gitu. Nah, dan gue rasa tidak bisa dipidana gara-gara ini sih. Harusnya ini bukan urusan pidana, ini hanya urusan pengelolaan keuangan saja dan gue rasa itu hal yang baik-baik saja gitu. Yang penting apa? Yang penting dilapor dengan betul teman-teman. Dilapor dengan benar di akunting maupun di pajaknya si WP ini, si yayasan ini gitu loh. Jadi banyak sekali gue lihat yayasan itu berantakan laporan akuntingnya, berantakan laporan pajaknya, karena mereka berpikir, ini kan yayasan, non-profit, kan nggak kena pajak, jadi asal-asal aja dia bikin laporan. Itu salah teman-teman ya, salah. Yayasan adalah salah satu lembaga yang perputaran uangnya itu luar biasa, gitu. Apalagi kalau sudah yayasan besar, punya sekolah tuh sampai universitas, dari SD sampai universitas, itu bisa ratusan miliar, seperti kasusnya Pak Panji Gumilang gitu ya. Jadi akunting adalah apa ya, tulang punggung gitu. Akunting adalah tulang punggung dari sebuah perusahaan atau sebuah yayasan. Jadi akunting harus rapi gitu teman-teman ya.
Nah, jadi sepanjang akuntingnya rapi, lu mau punya 100 rekening, 200 rekening, mau nama yayasan, nama pribadi, pendapat pribadi gua tidak ada masalah, gitu, tidak ada masalah, gitu. Yang penting akuntingnya rapi, laporannya rapi, gitu. Nah, cuman yang gue pahami sepertinya Bapak Panji Gumilang tidak terbuka untuk hal ini, tidak terbuka. Kemungkinan ya kalau nggak salah ya, yang gue pahami gitu ya. Nah, jadi yang penting akuntingnya rapi, maka nggak ada masalah. Nah, dan yang penting tidak untuk keperluan pribadi, gitu. Silakan lo punya rekening atas nama pribadi, tapi dikelola oleh yayasan, dipegang oleh yayasan, oleh pengurus yayasan maksudnya, dan tidak untuk keperluan pribadi. Nggak boleh tuh si Bapak A punya rekening uang yayasan di situ, tetapi bercampur aduk dengan uang dia pribadi, nggak boleh. Atau Bapak A punya rekening uang yayasan di situ, kemudian dipakai buat beli bensin, beli sayur buat diri dia sendiri, itu nggak boleh gitu. Nah, sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Oke? Nah, kemudian dia akan jadi salah kalau dia tidak dilapor. Jadi rekening yang banyak ini nggak ada masalah sebenarnya. Dia akan jadi masalah ketika dia tidak dilapor. Itu akan jadi masalah ketika hal-hal seperti ini nih, ketika dia ditanya oleh penyidik di pengadilan atau di polisi gitu ya. Mana laporan lu? Di laporan nggak ada laporannya. Tapi kan ada fakta, ada data. Nah, ini jadi celaka, jadi masalah. Nah, inilah banyak yayasan meremehkan, teman-teman ya. Meremehkan akunting itu salah, teman-teman. Akunting itu adalah tulang punggung dari sebuah perusahaan. Nah, dan juga salah kalau digunakan untuk pribadi, seperti tadi aku bilang ya. Nah, kemudian mengenai pendiri yayasan yang tidak percaya dan pengurus yayasan. Kemudian uangnya dia pakai di rekening pribadi dia taruh untuk menguasai dan dia merasa ini lebih aman gitu ya, dengan alasan lebih aman gitu ya. Menurut gua ini sebuah blunder teman-teman ya. Menurut gua ini sebuah blunder. Gua sudah sering mendengar pengurus yayasan atau ketua yayasan atau pendiri yayasan memegang kendali terhadap keuangan sepenuhnya, bahkan sampai pengurus yayasan nggak tahu bagaimana mutasi dari rekening ini. Gue sudah sering dengar hal seperti itu ya. Dan menurut gue ini salah teman-teman. Ini nggak bisa. Ketika yayasan didirikan itu kan dengan niat baik ya. Dengan niat baik mungkin untuk sosial, untuk agama dan sebagainya. Sudah selayaknya lu percayakan gitu loh. Mohon bapak-bapak pendiri yayasan gitu ya, harus dipercayakan gitu kepada semua pengurus yang resmi yang sedang berjalan ini. Gitu. Yang penting kan ADART-nya jelas, kemudian kode etiknya jelas. Nah, kalau ada masalah ya tinggal masalah hukum aja gitu. Tetapi jangan sampai si pemilik yayasan ini merasa ini milik gua nih. Ini yayasan gua dirikan nih. Gua harus kendalikan nih keuangannya nih. Masukkan ke rekening pribadi dia. Itu salah, nggak boleh gitu. Sudah seharusnya lah lu percayakan ini pengelolaan ini sepenuhnya termasuk keuangannya kepada si pengurus yayasan yang sedang berjalan sekarang gitu ya. Nah, itu pendapat pribadi gua. Itu tadi mengenai rekening. Sekarang kita bahas mengenai beli aset. Beli aset pakai nama pribadi. Yayasan beli aset pakai nama pribadi. Ini juga hal yang biasa teman-teman ya. Hal yang biasa sekali terjadi di Indonesia. Sudah sering kali kita dengar ya. Bahkan dalam banyak kasus, dalam kasus apapun sebenarnya orang tuh sering malas untuk balik nama gitu ya. Nah, sekarang kita ada beberapa alasan sebuah yayasan atau pada umumnya WP Badan memiliki tanah bangunan atas nama pribadi ya. Ada beberapa alasan, ada 5 nih. Yang pertama, karena dia tidak mau status sertifikatnya turun dari menjadi HGB ya. Kan dia maunya SHM, hak milik sertifikatnya. Kalau dia ubah jadi nama perusahaan atau yayasan, maka dia berubah jadi HGB. HGB itu turun derajatnya. Jadi itu alasannya tidak mau HGB. Alasan kedua adalah karena dia mau cepat proses. Si penjual lagi butuh BU nih. Si penjual lagi butuh uang nih. Jadi mau cepat aja deh, segera deh diproses deh. Ya udah deh, kita bayar aja deh. Urusan balik nama nanti deh. Lama-lama nggak diproses balik namanya, gitu ya. Nah, alasan ketiga adalah karena nggak mau bayar PPHTB atau BPHTB. Kan 2,5% dan 5% tuh pembeli dan penjual bayar. Biasanya kan kadang-kadang si penjualnya nggak mau proses, nggak mau bayar, akhirnya ditanggunglah oleh si yayasan. 7,5%, nilainya besar gitu. Banyak yayasan tidak mau bayar gitu. Jadi dia tidak mau bayar, akhirnya ya udah deh, tetap pakai nama si pemilik aja gitu, pakai nama si penjual aja deh. Kan kita saling percaya ya gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Yang keempat, karena si owner yang sama kayak tadi ya, masih merasa sebagai pendiri dan pemilik yayasan.
si pendiri pertama nih, dia merasa dia memiliki yayasan, dengan alasan takut nanti pengurus yayasan akan menyalahgunakan sertifikat itu, ya udah deh pakai nama gua aja, nama pribadi, gitu. Nah, entah entah seperti ini yang terjadi pada Pak Panji Gumilang atau tidak, gua nggak tahu ya. Nah, tetapi banyak yang gua dengar seperti itu. Pemilik-pemilik yayasan atau pendiri-pendiri pertamanya itu maunya tanah dan aset itu pakai nama pribadi dia, supaya dikuasain gitu, supaya dengan alasan tidak nanti disalahgunakan oleh pengurus yang ada, gitu. Itu alasan keempat. Alasan kelima adalah, ya itu, memang ada penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, yang mungkin akan jadi masalah pidana gitu ya. Mungkin dia untuk dijual sendiri, atau untuk keluarga dia sendiri yang pakai gitu ya, dan kita sudah sering lah dengan hal seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama mengenai takut, nilai, sertifikatnya berubah menjadi HGB, dia maunya sertifikat hanya jadi hak milik. Menurut gua ini alasan yang nonsen ya teman-teman, nonsen, nggak masuk akal gitu. Ini sudah hukum gitu loh. Kalau lu memiliki aset, kemudian lu adalah PT atau badan, ya otomatis lu jadi HGB, itu hal yang normal, hal yang wajar. Nah, memang begitu hukumnya gitu. Nggak bisa dengan dasar tidak mau HGB, dengan tetap mau hak milik, lu gunakan nama pribadi. Itu alasan yang salah dan nggak masuk akal gitu teman-teman ya. Itu hanya semata-mata ego pribadi lu aja gitu ya teman-teman pendiri yayasan ya. Jadi nggak nonsen. Kalau lu beli barang, tanah bangunan, ya udah balik nama dan itu turun HGB, memang sudah seharusnya begitu. Ya. Oke, yang kedua mengenai, cepat proses, si penjualnya BU nih, jadi nggak usah balik nama deh. Nah, ini juga salah pendapatnya, ini juga salah, ini hanya gara-gara males aja ya, si orang yayasan males untuk balik nama. Sudah selayaknya teman-teman ya, kalau Anda beli barang, itu barang harus balik nama ke nama lu, gitu ya, gitu. Kalau yayasan beli barang, mobil, motor, tanah, bangunan, sudah selayaknya, sudah seharusnya balik nama ke nama yayasan, gitu. Apabila ada pajak yang masih dibayar, memang sudah seharusnya dibayar, oke? Nah, sekarang yang ketiga, gara-gara tidak mau bayar PPHDP atau tidak mau bayar BPHTB yang 2,5% dan 5%. Kan 7,5% lumayan kalau nilainya bermiliar-miliar gitu. Nah, gara-gara nggak mau bayar inilah, maka banyak yayasan punya properti pakai nama pribadi. Nah, menurut gua alasan ini error, teman-teman ya. Alasannya ini error. Kenapa? Ketika lu membeli sebuah aset, tanah atau bangunan, lu harus menambahkan PPH dan BPHTB sebagai harga barangnya. Gitu teman-teman ya. Gitu. Ini adalah pembayaran yang bisa lu tunda, tetapi memang itu harus sepaket, jangan lu tinggalin. Gitu teman-teman ya. Pajak dan BPHTB adalah kewajiban administrasi dalam satu paket dengan harga jual belinya. Gitu teman-teman ya. Jadi mindsetnya masih diubah gitu. Mindsetnya haruslah punya mindset ketika nggak beli barang, maka otomatis melekat ada PPH dan BPHTB di situ. Itu mindset yang betul teman-teman ya. Nah, banyak pengurus yayasan nggak mau bayar segini, nggak mau bayar PPH, nggak mau bayar BPHTB, akhirnya ya udah deh tetapkan nama pribadi aja deh. Cilaka teman-teman, itu salah ya, error teman-teman ya. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah karena si owner yang masih merasa pendiri dan pemilik yayasan gitu. Dan gue sekali lagi tegaskan bahwa you are not the owner gitu ya. Pendiri yayasan adalah pendiri gitu. You must let go aja, biarkan aja ini yayasan berjalan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sesuai dengan kepengurusan yang ada saat ini gitu loh. Oke, kalau pakai nama orang pribadi, nanti bisa aja mencelakai si orang pribadi itu yang di atas namakan itu gitu. Kalau dia meninggal gimana nanti? Nah, itu lain lagi ceritanya nanti ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi menurut gua tidak ada alasan yang tepat untuk tetap menggunakan nama pribadi atas aset si perusahaan. Sudah selayaknya, sudah seharusnya dibalik nama menjadi yayasan gitu. Nah, itu motor, mobil, sepeda, rumah, tanah, bangunan atau apapun itu gitu. Sehingga akan terbebas dari masalah. Oke. Nah, kemudian kita bahas sekarang, jadi masalahnya apa sih? Masalah apa sih? Nah, masalah muncul jika rekeningnya tampak aneh, seperti yang terjadi pada Bapak Panji Gumilang, gitu. Rekening 200 rekening, nama pribadi semua, jumlahnya ratusan miliar, bahkan triliunan. Ini apa? Gitu, ini apa? Walaupun ini tidak melanggar hukum, tetapi sudah jelas-jelas terlihat aneh, gitu ya. Nah, jadi secara logika ini jadi masalah, jadi aneh. Walaupun pasal pidananya belum ketemu, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian masalahnya lagi, ini akan jadi sangat rawan untuk disalahgunakan oleh orang tersebut yang atas nama tersebut gitu loh. Kalau namanya nama si pendiri yayasan,
ya mungkin si pendiri ini yang mungkin bermasalah, gitu. Kalau namanya disebar kepada para pengurus yayasan, ya mungkin aja mereka-mereka ini bermasalah, gitu. Sangat rawan, kan mereka pegang rekening ya. Walaupun rekening ini dipegang oleh bendahara yayasan atau dipegang oleh pengurus yayasan, orang yang atas nama itu nggak pegang rekeningnya, tetapi kan dia bisa aja datang ke bank, kemudian dia bilang, "Saya ketinggalan KTM, ketinggalan buku," dicetak ulang dan diambil uangnya, kan bisa terjadi toh, gitu. Jadi sangat-sangat beresiko kalau menggunakan, nama orang pribadi untuk rekening yayasan. Dan kita masih ingat teman-teman satu prinsip dalam pajak, rekening itu atas nama siapapun, itu haruslah dilapor di orang yang memiliki sesungguhnya. Nah, kalau dia milik yayasan, maka walaupun nama orang pribadi tetap harus dilapor di yayasan, dan itu nggak ada masalah sebenarnya, gitu. Dan itu pasti ya tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi, nggak boleh ya. Yang namanya uang yayasan, stay untuk yayasan, untuk keperluan yayasan, walaupun atas nama pribadi, gitu. Itu prinsipnya. Jadi, masalahnya menjadi ruwet gara-gara, dari pihak Bapak Panji pun tidak mau terbuka, gitu teman-teman ya. Dan rekening yang begitu banyak ini menjadi aneh, menjadi liar, menjadi persepsi masyarakat yang aneh-aneh gitu teman-teman. Nah itu dia masalahnya. Kalau memang ini rekening atas nama yayasan semua, gua rasa akan lebih lebih teredam ya, masalahnya akan lebih baik gitu. Ya nggak apa-apa juga sih rekening kalau punya banyak, kalau emang dia punya cabang di seluruh Indonesia kan nggak ada masalah tuh, kalau dia punya rekening banyak gitu harusnya, gitu ya. Nah, yang kedua, mengenai tanah bangunan atas nama pribadi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah gini, lu yayasan punya tanah atau bangunan atas nama pribadi. Kalau lu mau jual gimana? Kalau lu mau jual gimana nanti? Mungkin ada keperluan dijual tanah bangunannya. Bagaimana? Nanti lu mesti bayar PPHTB dan bayar PPHTB atas nama siapa? Kan mesti atas nama si orang itu kan? Lu mesti bayar PPH atau BPHTB atas nama orang pribadi tersebut. Nah, masalahnya kan uangnya uang siapa? Uangnya uang yayasan, ya kan? Uang untuk bayar PPH-nya pakai uang yayasan, tetapi bayar pajaknya atas nama pribadi. Itu repot, nanti jadi masalah. Gitu. Udah gitu nanti si pembelinya mau transfer ke mana? Si pembeli tanah ini, nanti dia mau transfer ke mana? Kan ini barang milik yayasan nih. Dia mau transfer ke mana? Kan nama di sertifikat nama orang pribadi. Nanti dia mesti transfer ke rekening pribadi. Rekening pribadi ini barulah kembaliin ke yayasan. Jadi repot, jadi masalah gitu. Ya, nanti kalau terbuka ke pajak udah pasti jadi masalah hal seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, masalah berikutnya, kalau orang pribadi ini, yang di atas namakan ini, mungkin nama pengurus atau siapa gitu ya, kena masalah pajak, dia dipanggil pajak, dapat SP2DK. Kami menemukan sebidang tanah atas nama Anda, kenapa nggak dilapor di SPT tahunan? Nanti seorang pribadi ini bilang, oh itu milik yayasan. Wah, nanti repot lagi si AR. Mana SPT yayasan yang saya mau lihat? Nanti si AR tanya, kenapa nggak dipindah balik nama ke yayasan? Dan sebagainya. Jadi masalah teman-teman ya, jadi masalah. Jadi kita mempermudah sekarang, tetapi mempersulit di masa depan. Gitu loh yayasan ya. Itulah masalah teman-teman ya. Nah, kemudian masalah yang paling berbahaya, orang atas nama pribadi yang dipinjam nama untuk tanah dan bangunan ini, kalau dia meninggal bagaimana? Nah, kalau orang pribadi ini meninggal, terus anak-anaknya si ahli waris ini mau jual aset itu. Kan dia pegang sertifikat tuh. Dia mau jual aset itu, kemudian dipakai uangnya untuk keluarga dia. Bagaimana? Kan yayasan sulit tuh. Yayasan bakal ribut sama si ahli waris. Ya kan? Si anak-anaknya si orang yang meninggal ini kan nggak peduli. Kadang-kadang ya, dia nggak peduli ini punya yayasan atau bukan punya yayasan. Nggak peduli kan nama bapak gua. Maka ini adalah warisan milik gua. Gitu. Walaupun sertifikatnya dipegang oleh si yayasan, tetapi akan ada sedikit resiko di mana si ahli warisnya akan mempermasalahkan secara hukum dan barang ini otomatis akan jatuh kepada ahli waris, bukan jatuh kepada yayasan. Gitu. Repot di situ teman-teman. Akan terjadi resiko yang sangat berbahaya sekali. Nah, apakah kita mau pakai surat perjanjian? Oh, kita punya surat perjanjian kok. Dulu ketika kita beli, kita pinjam namanya si Bapak A untuk ini. Gitu. Bapak A untuk nama karena yayasan yang punya barang ini. Nggak laku teman-teman di pengadilan ya. Karena si ahli waris sudah sah anak kandung dari si orang yang meninggal ini. Repot ya teman-teman. Gitu ya. Nah, terus masalah lagi yang berikutnya adalah mengenai arogansi teman-teman ya. Yang gue pahami ya teman-teman, gue tidak tahu persis detail kejadian bagaimana. Kelihatannya agak sedikit arogan dan sedikit tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang dari Bapak Panji gitu ya. Kelihatannya seperti itu teman-teman ya. Gue tidak tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi.
Nah, gue juga pernah dikriminalisasi oleh oknum, teman-teman ya. Gue juga pernah dikriminalisasi sama oknum pajak gitu ya, sampai gue dilaporkan dan sebagainya. Gue juga tidak kooperatif waktu itu, gitu. Tetapi kalau ini terbuka untuk umum, gue harus kooperatif. Gue siap kooperatif, gitu loh. Kalau sampai terbuka untuk umum menjadi konsumsi publik, ya udah kita buka-bukaan aja semua, gitu. Nah, kalau sampai ini masuk ke wilayah hukum resmi, sudah seharusnya kita kooperatif, sudah seharusnya gitu. Kalau dipanggil ya datang gitu ya. Tetapi kalau masih urusan internal ya gue nggak mau datang juga, nggak apa-apa, karena gue kesal juga gitu ya. Tetapi kalau udah urusannya masyarakat umum dan juga sudah urusannya hukum resmi, maka sudah seharusnya kita kooperatif. Itu pendapat pribadi gue sih teman-teman ya. Jadi menurut gue tindakan arogan atau tidak kooperatif ini justru merusak Bapak Panji sendiri gitu loh. Di mata masyarakatnya juga bermasalah, kemudian di mata hukum juga cenderung bermasalah gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai solusi. Solusi lagi ya, gue selalu kasih solusi. Solusi untuk pihak yayasan. Nah, satu, rekening pakai nama pribadi, bolehkah atau tidak boleh? Menurut gua boleh, silakan saja. Kalau sekedar untuk operasional sehari-hari itu boleh saja, gitu ya. Yang tidak boleh adalah simpan uang besar untuk rekening di rekening pribadi, gara-gara dia mau mengamankan uang, itu nggak boleh. Nah, tetapi kalau untuk operasional, untuk belanja sayur, belanja makan, beli minum, beli kopi dan sebagainya kan gampang pakai ATM kan gampang kan, pakai ATM pribadi gitu. Kalau pakai rekening perusahaan mau beli kopi kan repot ya, gitu. Kalau mau ke ATM ngambil uang kas gitu untuk kas kecil, nah bolehlah pakai rekening pribadi. Menurut gue sih begitu ya. Nah, jadi silakan aja pakai rekening nama pribadi salah satu pengurus yayasan nggak ada masalah gitu. Tetapi yang penting di akunting ya, di akuntingnya harus di jurnal sebagai rekening atau kas punya perusahaan gitu. Jadi di akunting perusahaan itu ada satu coak yang namanya rekening atas nama Bapak A nomor sekian. Nah, itu adalah akun milik perusahaan, milik yayasan gitu. Di jurnal dengan benar di akunting perusahaan. Jadi beres. Si orang pribadi pun nanti kalau dipanggil pajak, kami menemukan ada rekening saldo sekian. Dia tinggal bilang, oh tidak Pak, ini rekening punya yayasan, sudah dilapor oleh perusahaan, ini kasih buktinya ke si AR-nya, si orang pribadi. Kan beres. Gitu. Dan yang paling penting adalah uang ini tidak boleh bercampur ataupun dipakai untuk keperluan pribadi. Ya, hanya untuk keperluan yayasan saja. Beres, harusnya boleh. Gitu ya. Mau punya 200 rekening, pada dasarnya nggak masalah, pada dasarnya ya, gitu. Sepanjang lu bisa jelaskan, gitu teman-teman ya. Jadi gue lihat sepertinya Bapak Panji tidak berusaha atau tidak mau untuk menjelaskan lebih lanjut gitu loh. Dia maunya ini private gitu. Memang ini private sih sebenarnya, gitu. Tapi menurut gua kalau sudah jadi konsumsi publik atau sudah menjadi kasus pidana perdata, maka sudah seharusnya ini terbuka aja dan kita harus bisa menjelaskan gitu. Kenapa lu punya rekening 200 rekening? Pasti ada alasan dong, pasti ada alasan dong dan lu mesti bisa kasih penjelasan gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Contoh, mungkin lu bisa kasih alasan, oh gue punya banyak cabang kok. Indonesia kan luas ya, Indonesia kan luas ada berapa puluh provinsi, masing-masing provinsi punya kota-kota lagi, gue punya masing-masing cabang, sehingga gue bikin masing-masing ini rekening-rekening sendiri gitu. Ya kan boleh aja, nggak ada masalah ya, dengan kepentingan yang masing-masing, dengan tujuan masing-masing yang berbeda-beda, nggak ada masalah gitu kan, sepanjang bisa dijelaskan gitu teman-teman ya. Nah, berusahalah menjelaskan, berusahalah memberi argumen, jadilah orang yang bisa memberi argumen. Jangan cuma marah-marah, jangan cuma ngomel-ngomel, jangan cuma arogan gitu ya, tetapi berilah argumen gitu teman-teman ya. Kemudian supaya tidak kena masalah nih menurut gua ya, sebisa mungkin teman-teman pemilik yayasan gitu ya, pendiri yayasan, pisahkanlah urusan pribadi dengan yayasan. Gua sudah terlalu sering melihat yayasan itu campur aduk antara urusan pribadi dengan yayasan. Tapi sekarang udah mulai pintar-pintar sih, sekarang udah mulai bagus ya. Pisahkanlah keuangan pribadi dan yayasan lu pisahkan. Ini dua entitas yang berbeda ya, dua MPP yang berbeda, yang yayasan punya pembukuan sendiri gitu ya. Nah, jadi rekening usahakan pakai nama yayasan aja gitu loh. Jangan ada yang pakai rekening pribadi gitu. Apalagi sampai nilai-nilainya besar gitu. Kecuali untuk yang kecil-kecil operasional bolehlah silakan. Tetapi kalau nilainya besar, gunakanlah rekening yayasan. Gunakan rekening yayasan, apalagi sampai uangnya miliar-miliaran sampai ratusan miliar, udah deh pakai rekening yayasan aja beres gitu ya, nggak ada masalah gitu. Kalau rekening pribadi, lu nggak salah pun akan disalahkan oleh orang atau oleh negara gitu ya, gitu. Nah, terus kalau si kepala yayasan ini merasa takut diselewengkan, mungkin takut pengurusnya nggak benar gitu ya,
di ini aja, dibikin deposito aja, dibikin deposito atas nama yayasan dan ditandatangan beberapa pihak termasuk lu sebagai pendiri yayasan, kan boleh, beres toh, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau deposito kan nggak gampang untuk dicairkan, gitu. Jadi memang sedikit repot di awal kita repot sedikit, tetapi kita nyaman di masa depan, gitu teman-teman ya. Kita nggak kena masalah di masa depan seperti Bapak Panji Gumilang, gitu loh. Kan ribet sekarang masalahnya sampai kena jadi masalah ditahan dan jadi urusan pidana dan sebagainya, kan repot ya, gitu. Ini terlepas dari dia benar atau salah gitu ya, tetapi kan kerepotan luar biasa, gitu. Jadi lebih baik kita repot di awal tapi nyaman di belakang. Daripada kita nyaman di awal, enak di depan tapi repot di belakang. Itu jangan ya teman-teman, jangan jadi seperti itu. Oke. Yang kedua, solusinya apa? Mengenai tanah dan bangunan atas nama pribadi. Menurut gua ya, boleh deh di awal-awal aja ya. Mungkin karena urusan administrasi kan, lu mau cepat gitu ya. Si penjual pengen cepat nih, butuh uang cepat. Ya udah deh, kita langsung proses aja, kita beli gitu. Tetapi segera dalam waktu yang tidak lama teman-teman ya, segeralah proses balik nama gitu loh. Balik nama dan menjadi milik yayasan. Janganlah properti ini dibiarkan berlama-lama pakai nama pribadi. Jangan, no ya. Memang sudah begitu ketentuannya teman-teman, mohon maaf ya. Memang begitu ketentuannya gitu loh. Tanah atau bangunan milik yayasan itu adalah nama yayasan. Milik yayasan, nama yayasan gitu loh. Oke. Masa nama yayasan milik yayasan tapi nama orang lain itu udah out of mind gitu loh. Oke. Nanti kalau si orang pribadi ini meninggal bagaimana ceritanya? Repot teman-teman. Nanti mau dibalikin ke yayasan gimana? Dasar argumennya gitu loh. Ya. Nanti ahli warisnya menuntut barang tersebut, wah cilaka repot ya. So, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, jangan deh ya, jangan. Segera balik nama ke yayasan semua aset-aset perusahaan, aset-aset yayasan ya, balik nama ke yayasan semuanya, gitu ya. Nah, tapi kan nanti mungkin Anda komplain, kan gue mesti bayar BPHTB, mesti bayar PPHTB 2,5% dan 5% repot gitu ya teman-teman. Nah, itu mindset yang salah teman-teman, itu mindset yang error, yang salah, yang mesti diperbaiki ya. PPH dan BPHTB adalah satu paket dengan harga jual atau harga beli yang memang sudah seharusnya lu bayar gitu teman-teman ya. Jangan cuma lihat harga belinya doang, tetapi PPH dan administrasi adalah satu paket yang memang semestinya kita bayar gitu. Itu mindset yang betul. Oke. Jadi dan buat teman-teman pendiri yayasan ya, mohon maaf, janganlah punya mindset ini yayasan gue. Gitu. Ini yayasan gua yang bangun, gua yang dirikan dengan keringat darah gua, ini milikku sehingga gua yang harus menguasai keuangannya atau tanah bangunannya. Salah teman-teman ya, jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Let go. Let go aja, lepaskan aja gitu loh. Ingat kembali, ingat ketika awalnya lu bangun yayasan itu apa? Awalnya lu bangun yayasan tuh buat apa sih? Ya untuk hal yang baik gitu, untuk hal yang baik, mungkin sifatnya sosial, mungkin sifatnya agama atau apapun. Yang pasti bukan untuk bisnis dong, ya kan? Orang bangun yayasan pasti bukan untuk bisnis, tetapi untuk sosial gitu kan. Jadi lepaskanlah cengkeraman lu kepada yayasan itu teman-teman ya, bapak ibu pendiri yayasan atau pemilik yayasan gitu ya. Nah, gue lihat masih banyak ya teman-teman pendiri yayasan yang mencengkeram erat-erat pergerakan yayasan karena dia merasa memiliki atau mungkin memang uangnya banyak gitu ya. Gitu. Padahal apa? Padahal kan niat baiknya kan buat hal yang baik. Niat awalnya itu buat sekolah, sosial, buat hal-hal yang baik gitu loh. Jadi menurut gua biarkanlah sistemnya berjalan gitu loh. Sistem manajemennya dibiarkan berjalan dengan baik, kemudian sistem akuntingnya rapi, sistem keuangannya dibikin dengan betul gitu loh. Jangan semuanya dipusatkan sama pemilik yayasan, nanti jadi repot. Nanti lu mencelakai diri lu sendiri gitu loh. Dan juga yayasan yang juga celaka nanti. Gitu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir nih kayaknya. Belum, yang terakhir. Yang keempat, ayo dong terbuka untuk umum teman-teman ya, buat teman-teman pendiri yayasan atau Bapak Panji Gumilang atau siapapun gitu ya. Karena ini sudah jadi konsumsi publik, hal-hal sudah jadi konsumsi publik, ya udah deh kita buka-bukaan aja deh. Kita buka-buka aja, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi gitu loh. Nah, gue ingat kalau nggak salah Bapak Panji bilang bahwa ini yayasannya private, ini kan perusahaan private, yayasan private, bukan yayasan negara gitu ya, sehingga keuangannya pun menjadi private gitu, bukan wilayahnya negara gitu. Gue nggak tahu persis bagaimana kata-katanya, tapi seperti itu persepsi yang gue tangkap gitu ya, bahwa ini tuh perusahaan private, yayasan private, jangan dibongkar-bongkar dong oleh pemerintah gitu. Itu yang gue tangkap gitu ya. Nah, sepintas gue setuju ya, tapi bisa aja lu dialihkan ke penipuan, penggelapan dan sebagainya yang sudah disounding oleh Pak Mahfud MD ya, gitu. Yang sekarang sedang diproses oleh polisi kan, sedang diproses. Jadi kalau orang udah nggak suka sama kita,
bisa aja ini digiring ke pasal-pasal yang lain gitu loh. Lu memang tidak dipermasalahkan dalam hal punya banyak rekening, tetapi lu dipermasalahkan dalam hal penipuan lah, penggelapan lah, dan sebagainya lah. Nah, jadi ada risiko di situ, gitu. Nah, jadi menurut gua ketika sudah jadi konsumsi publik, ya udah, sudah tidak relevan kita ngomongin ini private, sudah nggak relevan gitu. Publik sudah memakan ini berita. Ya udah, kita buka-bukaan aja, kita buka-bukaan semua gitu loh. Oke. Apalagi ini sudah menyangkut uang ratusan miliar, bahkan triliunan ya, nggak tahu deh berapa deh. Ratusan miliar coy. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 triliun. Banyak itu. Jadi nggak akan bisa masyarakat tuh melepaskan perhatian dari sini. Gitu. Ya udah deh, kita terbuka untuk umum aja deh. Kalau menurut gua sih seperti itu ya. Nah, dengan terbuka untuk umum, semua akan jadi terang benderang. Gitu. Semua akan terang benderang. Dan ini akan membangun kembali integritas lu sebagai pengurus yayasan gitu ya. Atau pendiri yayasan gitu loh. Oke, terbuka untuk umum itu bukan berarti kita harus benar ya, teman-teman. Terbuka untuk umum bukan berarti lu harus benar, enggak juga. Kita bisa salah kok. Kita bisa salah, gue bisa salah, lu bisa salah. Kita ini manusia-manusia pendosa ya. Kita ini hanya manusia itu hal yang biasa mengalami dosa dan salah gitu. Ya nggak apa-apa. Kita terbuka untuk umum, kita buka ke publik dan kalau emang salah, gue minta maaf gitu dan minta maaf ya udah kita nggak akan ulangi lagi bagaimana yang benar prakteknya silakan dipelajari dan kita akan berubah gitu kan enak gitu teman-teman ya jadi semua akan kalem akan tenang akan baik-baik saja gitu loh oke atau bahkan dengan gentleman terima akibatnya dengan gentleman ya udah gua melakukan kesalahan salahnya seperti ini gua terbuka untuk publik dan gua mohon maaf ke depan gua tidak akan ulangi tetapi kalau ada akibat hukum gua akan tanggung itu bagus itu baru gentleman gitu terima akibat hukumnya gitu ya nah tetapi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu biarkan terbuka untuk umum gitu sudah nggak relevan kita bilang ini private karena sudah jadi konsumsi publik gitu dengan nilai yang begitu fantastis sudah nggak relevan lebih baik kita terbuka untuk umum kita biarkan terbuka apa adanya dan kita perbaiki diri kalau ada yang salah nggak ada masalah kok ya nah kalau memang ada manajemen yang salah mungkin pengelolaan keuangan yang salah bagaimana yang baik kita konsultasi sama pemerintah bagaimana yang baik itu nggak apa-apa kita akui kita minta maaf kalau memang salah gitu ya nah kalau nggak salah juga nggak apa-apa justru dengan terbuka untuk publik ini kalau kita nggak salah kita akan terbantu gitu kalau kita nggak salah justru keterbukaan ini akan menyelamatkan kita itu teman-teman ya kalau kita nggak salah gitu kalau kita salah pun keterbukaan ini akan menjadi jalan untuk kita minta maaf ya udah dan kita sama-sama berbaikan gitu dan kalau memang ada penyelewengan dana contohnya, kalau memang ada penyelewengan dana, nggak apa-apa, tinggal diakui dan terima konsekuensinya. Gitu. Nggak apa-apa kok. Orang masuk penjara hal yang biasa gitu teman-teman ya. Dan buktinya sekarang sudah jadi tersangka juga anyway itu. Nah, jadi gua rasa memang sudah selayaknya kita terbuka untuk umum aja gitu. Oke. Nah, tapi justru yang terjadi adalah mau tetap private. Kalau nggak salah kemarin Bapak Panji pernah bilang mau kembaliin dana bos kalau diperlukan, gara-gara dia tidak mau dibuka kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Gara-gara tidak mau dibuka, kemudian dana bos mau dikembalikan karena dana bos kan dana pemerintah gitu. Nah menurut gue ini sikap yang tidak relevan gitu ya, tidak relevan atau cenderung arogan gitu ya. Nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungan. Ini sudah jadi konsumsi publik. Kemudian proses pidana sudah mulai bergulir gitu ya. Sudah nggak bisa gitu. Tidak bisa kita dengan sombong mengatakan, "Wah, ini kan private, kemudian dana bos lu gue balikin aja deh." Jadi gue jangan digubris, gue jangan disentuh gitu. Nggak bisa begitu sih menurut gue ya, teman-teman. Menurut gue sih ya, tapi ini pendapat pribadi ya. Jadi menurut gue sudah seharusnya kita kooperatif, kalau memang perlu kita buka semua gitu. Gitu ya. Karena inilah negara kita ya, seperti itu ya. Oke, sekarang solusi untuk pemerintah. Jadi gue juga punya saran buat pemerintah nih teman-teman ya. Kalau bisa nih teman-teman ya, terutama timnya Bapak Mahfud MD, gue salut dengan Bapak Mahfud ya, mohon maaf ya. Janganlah kita punya mental untuk terus menghukum orang gitu. Dari dulu gue sudah katakan di semua video gue. Jangan punya mental untuk menghukum orang dan mencari-cari kesalahan, bahkan mempidanain orang gitu. Jangan punya mental seperti itu. Selalulah upayakan persuasif. Diskusi, dan ngobrol gitu loh, selalu upayakan diskusi gitu. Kecuali memang sudah ditemukan nyata-nyata ada tindak pidananya, ada bukti tindak pidananya. Seperti KPK kan sudah jelas tuh kalau tangkap orang sudah jelas ada pidananya gitu kan. Nah, tetapi yang gue lihat justru mohon maaf nih Bapak Mahfud MD persepsi yang belum jelas dasar hukumnya dipakai untuk
usaha mengkriminalisasi orang. Jadi ini justru buruk menurut gua sih, gitu. Oke. Tapi by the way, yang gua tahu beberapa pihak juga sudah berusaha persuasif ya. Beberapa pihak sudah berusaha persuasif seperti kalau nggak salah MUI ya. Kalau nggak salah MUI sudah ada usaha persuasif tetapi nggak digubris gitu, nggak diindahkan gitu ya. Jadi memang ada resistensi, ada perlawanan dari Bapak Panji gitu ya, sehingga terkesan ditutup-tutupi gitu, ada terkesan arogansi gitu dari dalam gitu ya. Nah, cuma terkesan doang ya teman-teman. Nah, tapi menurut gua selama orang itu belum terbukti bersalah, seperti Pak Rafael Alun tuh. Pak Rafael Alun sampai hari ini belum ada bukti dia bersalah, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Seingat gua sih, belum ada bukti dia bersalah. Dia belum tersangka kalau nggak salah. Sudah tersangka belum ya? Belum tersangka kalau nggak salah ya. Atau belum terdakwa gitu ya. Jadi, belum ada bukti bahwa dia bersalah, sudah seharusnya kita tidak boleh menciptakan persepsi seolah-olah dia bersalah. Nggak boleh gitu. Kita masih fair gitu. Contoh nih ya, Pak Mahfud MD kemarin ya. Dengan segala hormat ya Pak Mahfud MD, gue sangat salut dengan Pak Mahfud ya. Kalau dia jadi presiden, gue dukung ya. Tapi sulit. Nah, Pak Mahfud kemarin bilang gitu, punya rekening banyak, punya uangnya banyak, perputarannya banyak, kemudian diblokir dan sebagainya. Kan ini pakai persepsi gitu loh. Lu punya persepsi kalau dia salah. Dan lu melakukan berbagai upaya untuk memblokir dan sebagainya. Padahal nggak ada ditemukan unsur pidananya, teman-teman ya. Belum ada unsur pidana yang terbukti gitu. Jadi mohon maaf nih Pak Mahfud MD, teman-teman di hukum. Kita ini negara hukum gitu. Kita masih ikutin hukum. Nggak boleh pakai persepsi terus mengkriminalkan orang gitu teman-teman. Atau usaha untuk mengkriminalkan orang gitu. Sepanjang belum ada bukti, ya udah kita biarkan apa adanya. Kita biarkan begitu apa adanya. Kalau sudah ditemukan bukti, bolehlah kita kriminalkan orang itu, gitu ya. Memang kenapa kalau dia punya rekening banyak? Ya nggak apa-apa juga toh, gitu. Ada banyak orang di Indonesia ini yang punya rekening banyak, nggak ada masalah, gitu. Emang kenapa? Gitu kan. Jadi menurut gua, seharusnya pemerintah biarkan dulu seperti itu apa adanya. Kita tidak perlu membuat persepsi untuk menghukum orang tanpa bukti, gitu. Gara-gara persepsi saja, gitu ya. Nah, dengan kalimat Pak Mahfud waktu itu, seolah-olah ingin terus mencari-cari kesalahan dengan berbagai cara. Kan gue ingat deh kalau nggak salah di Pak Mahfud bilang kan, pasal ini nggak ketemu, kita cari lagi pasal yang lain. Pasal ini nggak ketemu, kita cari pasal yang lain. Berarti kan ada kesan untuk sengaja untuk mengkriminalkan, sengaja untuk mencari-cari kesalahan dengan berbagai cara. Gara-gara di kepalanya sudah ada persepsi ini orang jahat. Gitu loh. Ya. Karena ada kecurigaan, ada persepsi buruk. Gitu. Nah, menurut gua ini justru menjadi kontraproduktif bagi masyarakat gitu loh. Bahwa nanti masyarakat nilai gini loh, nanti masyarakat akan menilai, wah kalau gua dicurigai oleh pemerintah, gua akan dicari-cari kesalahannya sampai ketemu kesalahannya dengan berbagai jalur gitu. Cilaka kalau masyarakat punya pendapat seperti itu terhadap pemerintah. Itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf buat Pak Mahfud MD ya. Seperti itu pendapat gua sih. Nah, oke, sekarang solusi terakhir untuk masyarakat atau syarat untuk masyarakat ya teman-teman. Ini nih ciri khas masyarakat kita nih ya, masyarakat plus 62 nih ya. Sedikit-sedikit kita ngelapor, sedikit-sedikit kita marah gitu ya, tersinggung, bahkan sampai upaya pidana dan sudah berhasil lah dipidanakan sekarang ya, sudah berhasil jadi tersangka gitu. Gara-gara ketersinggungan pribadi doang sebenarnya kan jadi urusan pidana gitu loh. Gara-gara ada orang tersinggung jadi urusan pidana. Menurut gua ini tidak layak sebenarnya teman-teman ya. Walaupun memang sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang penistaan agama atau undang-undang ITE dan sebagainya itu. Menurut gua sih sebaiknya kita saling berusaha saling memaafkan saja gitu teman-teman ya. Saling memaafkan, saling berdiskusi, saling berbicara gitu loh. Kalau menurut lu si A nggak benar, lu undang dong si A datang ke podcast lu, kita bahas, gitu. Atau si A merasa gua nggak benar, gua siap datang ke podcastnya dia, ayo kita bahas sama-sama, gitu. Gua begitu tipenya. Kan jadi terbentuklah ekosistem untuk berbicara, untuk berargumen, bukan menghukum orang, bukan mengkriminalkan orang, gitu loh. Nah itu diskusi. Negara demokrasi adalah negara yang berdiskusi, gitu teman-teman ya. Nah, cuman yang gue tahu juga dari pihaknya Bapak Panji Gumilang, kalau nggak salah ya, ada kesan agak sedikit arogan gitu ya. Tidak mau diajak bicara baik-baik gitu ya, diundang datang nggak mau datang, kemudian dilaporkan dia lapor balik gitu ya. Jadinya kedua pihak saling berkeras secara hukum gitu. Yang menurut gue justru seharusnya orang-orang berpengaruh seperti Pak Mahfud MD lah yang jadi penengah gitu loh. Orang-orang berpengaruh seperti pejabat pemerintah ataupun polisi ya, yang justru jadi bahan penengah seharusnya gitu sih. Bukannya justru malah ngomporin, bukannya justru malah malas-manasin gitu ya.
Nah, cuman karena ini mungkin isunya isu agama jadi agak ribet gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya sih gampang, ini masalah sangat sederhana menurut gua sih. Kedua pihak, pelapor dan terlapor, dipertemukan aja, gitu kan, dipertemukan. Yang penting harus ada niat baik dulu nih, harus ada niat baik untuk saling bicara baik-baik, gitu gua. Ini kan manusia ya, manusia bisa salah dong, tapi kalau salah, masa gara-gara mulut, gara-gara ngomong, lu mesti dipidana kan, menurut gua nggak bener gitu ya. Nah, dan janganlah jadi arogan juga, kedua pihak tuh. Janganlah arogan, jangan saling melapor, apalagi ke arah pidana, usahakan ngomong baik-baik gitu loh teman-teman ya. Jadi pendapat pribadi gua aja sih. Jadi pendapat pribadi gua akan sangat lucu, akan sangat aneh manusia itu masuk penjara gara-gara ucapannya gitu, gara-gara ngomong gitu. Yang tidak ada mencelakai orang secara fisik gitu teman-teman ya. Cuman ya itulah negara kita. Itulah anyway itu hukum di Indonesia ya teman-teman. Kita mesti hormati ya. Memang ada hukumnya. Memang ada hukum yang mengatakan kalau salah ngomong ya bisa masuk penjara gitu ya. Jadi ya kalau bisa ya ngomong juga hati-hati gitu teman-teman ya. Jangan sampai lu ngomong yang memang jelas-jelas nggak benar gitu ya. Nah, janganlah kita melangkahi hukum juga karena gara-gara kita punya pendapat pribadi, kita mau melanggar hukum. Kita tahu hukumnya ngomong salah, ngomongnya begitu, kita udah tahu hukumnya begitu, kita sengaja ngomong begitu, itu nggak boleh juga teman-teman ya. Walaupun kita punya pendapatnya menurut kita benar gitu ya. Contohnya kalau nggak salah, kemarin Bapak Rocky Gerung dilaporkan nih sama orang, kemudian mau dilaporkan lagi sama partai gitu ya. Nah, menurut gua sih agak aneh gitu, agak aneh. Pendapat kok dilaporkan ke pidana gitu. Diomongin baik-baik aja lah, diomongin baik-baik kan. Kalau lu merasa orang itu bermasalah, lu panggil dia, lu ajak ngomong, kita publis ke masyarakat gitu. Biar masyarakat tahu apa yang terjadi. Saling berpendapat, saling berdiskusi, saling berargumen. Itulah ciri-ciri khas negara demokrasi gitu. Kalau orang berargumen terus dimasukin penjara, itu bukan negara demokrasi, itu cilaka itu. Jadi nggak selamat negara ini nanti kalau begitu. Gitu teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman, dari sisi perpajakan, menurut gue seperti itu ya. Jadi lebih taat legal formal lebih baik ya, lebih taat hukum lebih baik, sebisa mungkin kalau bisa rekening pakai nama yayasan aja, kecuali rekening-rekening kecil untuk operasional bolehlah pakai rekening pribadi itu ya, tapi yang lain rekening perusahaan aja, rekening yayasan aja semua. Kemudian tanah dan bangunan, sudah jelas, pendapatku sudah jelas, gunakanlah nama yayasan atau nama perusahaan gitu. Jangan pernah yayasan punya aset pakai nama pribadi, itu nggak boleh menurut gua ya. Jadi sebisa mungkin usahakan segera diperbaiki. Oke guys, itu teman hari ini ya. Kita mau promo dulu teman-teman ya, mau promosi buat teman-teman yang takut dengan petugas pajak. Nah, kalau masih ada yang takut dengan petugas pajak, mungkin lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam oleh petugas pajak. Nah, kita ada buka kelas baru teman-teman ya, untuk program STP atau siapatakutpajak.com. Nah, teman-teman di sini akan terbantu untuk menghadapi petugas pajak nih, siap menghadapi SP2DK atau pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak gitu. Segera Anda bisa daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus untuk bulan ini. Anda akan tergabung dalam komunitas yang eksklusif PSTP di grup Telegram bersama saya langsung. Kita bisa diskusi tentang perpajakan, masalah pajak, akuntansi, tetapi bukan masalah hukum seperti pidana gitu ya, enggak ya. Oke. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman ya, khusus bagi member PSTP saja. Dan bonus teman-teman, untuk yang batch 5 ini, kita ada bonus, Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya, one on one, secara private teman-teman, selama 45 menit, satu kali aja ya. Oke guys, manfaatkan promo yang spesial di bulan ini, silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sama guys. Sampai jumpa lagi, mari semuanya.